Breathe in, breathe out. Tarik nafas, tenang dulu. Kelola emosinya. Apalagi kalau teman-teman merasa akhir-akhir ini kamu lagi combustible, lagi meledak-ledak banget, dan lagi terpancing. Gampang banget kepancing. Entah kepancing oleh ketakutan atau kekhawatiranmu sendiri, atau kepancing apapun faktor eksternal. Hari ini, tepat saat aku rilis video dan podcast ini, terjadi sebuah fenomena penting yang aku bisa bilang erat kaitannya dengan apapun yang terjadi dalam hidup teman-teman sejak Januari 2022. Di Januari dan Mei 2022. Yaitu eclipse atau gerhana bulan purnama, full moon eclipse in Scorpio. Sebetulnya masih ada eclipse lain di Oktober, tapi kita sekarang lagi berada di titik mau tutup gerbang atas segala bentuk lessons atau pelajaran yang sudah kita alami selama 18 bulan terakhir. Coba ingat-ingat lagi ya, apa pelajaran hidup penting yang mungkin sudah kalian alami sejauh ini, terutama ya 18 bulan terakhir. Mungkin ini ada kaitan dengan cek di birth chart kamu, ada placement Scorpio di mana, di houses keberapa, atau planet dan asteroids apa. Anyways, ini bukan energi yang light atau bukan energi yang enteng menurutku, tapi bukan berarti negatif juga. Secara kolektif dan individu, kita semua sedang dipandu oleh semesta untuk memasuki fase closure, epiphany, dan intense deep healing yang setransformatif itu. Ibaratnya, when one door closes, another one opens. But this time, we need to close some chapter first. Ada satu babak yang perlu kita tutup dulu kali ini. Kenapa aku bilang bukan energi yang light atau yang enteng banget, tapi bukan yang, menurutku bukan suatu hal yang negatif banget. Kenapa? Karena full moon-nya itu training dengan Mars yang lagi di Cancer dan Saturn yang lagi di Pisces. Artinya apa, Kak? Ini adalah kesempatan yang tepat, kesempatan yang pas buat kita belajar mendisiplinkan diri terkait pengelolaan emosi, pengelolaan pikiran, pengelolaan mindset, pengelolaan passion, pengelolaan gairah, dan belajar untuk purging atau belajar untuk berani mengeluarkan apapun bentuk emosi-emosi dan sisaan trauma yang sempat terpendam, entah secara sadar atau tidak sadar. Gunakan waktu dan transit yang ada ini sebagai celah dan kesempatan untuk melakukan proses healing yang mendalam dan transformasi diri yang besar-besaran. Mercury masih retrograding dan full moon-nya itu opposite sama Uranus. Mercury retrograding di Taurus dan Uranus juga masih di Taurus. Sama seperti aku bilang tadi, it's not light energy. This doesn't bring extremely light energy. Bukan yang enteng atau gampang, tapi bukan yang negatif banget. Banyak orang mungkin akan akhirnya merasa seakan mendapatkan eureka momennya atau aha momentsnya, dimana kamu mendapatkan jawaban atau rahasia atau fakta yang akhirnya terbuka, atau situasi-situasi yang kamu sempat kira tertunda atau terpendam, akhirnya kamu tahu jawabannya. Dan apapun jawabannya itu adalah jawaban yang memang is for your highest good. Itu untuk kebutuhan tertinggimu, kebutuhan terbaikmu. Terutama ketika ini ada kaitan dengan perubahan atau transformasi.
Sifatnya sangat-sangat regeneratif sih menurutku, sangat-sangat regeneratif. Dan bukan suatu hal yang negatif. Tapi perhatikan mindset, pola pikir, atau kebiasaan-kebiasaan negatif yang selama ini kamu pegang, yang selama ini kamu coba untuk pertahankan. Entah karena kamu takut buat berubah, atau kamu takut buat membebaskan diri dari situasi yang sama. Sifatnya sangat-sangat karmik sebetulnya. Sifatnya sangat-sangat karmik. Aku bilang tadi, keywordnya dari transit kali ini adalah, kalaupun mungkin kamu ngerasa ada emosi gak enak yang dirasakan, ada ketakutan, atau ada pikiran negatif yang muncul, it's time to close that chapter. Apapun yang selama ini sempat kamu pendam ya, kamu simpan, entah itu amarah, kecemburuan, iri hati, dengki, emosi, atau bahkan gairah seksual yang terpendam, rahasia-rahasia, atau apapun yang it's hurting you from the inside, it's time for you to close it. Berdamai dengan situasi itu, integrasikan shadow self kamu, sembuhkan luka kamu. Entah luka yang kamu sadari atau tidak. Coba perhatikan apa yang terjadi dalam hidupmu sekitar pertengahan Mei 2022 dan akhir Oktober 2022. Karena ini saling terkait, pasti memorinya saling terkait. Silakan refleksikan ke dirimu sendiri, apakah ada kegelapan jiwa atau ketakutan yang perlu kamu bebaskan? Apakah ada luka yang perlu kamu sembuhkan? Apakah masih ada ketakutan yang sebetulnya cuma membebani kamu? Entah itu pola pikir, mindset, kebiasaan negatif, pikiran negatif, emosi negatif, atau ada hubungan-hubungan yang sebetulnya hanya menjebak kamu, situasi-situasi yang hanya menjebak kamu dan menjauhkan kamu dari entah intuisimu sendiri atau dari prosesmu memperjuangkan menjadi versi diri yang terbaik. Dan tanya, apakah kamu bisa jatuh cinta ke sisi tergelap kamu? Sama seperti lirik lagunya Kelly Clarkson, Everybody's Got a Dark Side. Kamu bisa gak jatuh cinta dan menghargai, menerima, mengintegrasikan bahkan dark side kamu, sisi tergelap kamu, ketakutan kamu? It is time for us to be honest. It is time for us to embrace the pain and the memories. Ini bukan waktunya untuk kita sebetulnya terus bermain di zona nyaman. Mungkin ada banyak fakta yang terbuka terkait kondisi ekonomi, kondisi finansial, perubahan secara keuangan, perubahan terkait bagaimana cara kamu memandang uang, mimpi, dan harapan dalam jangka panjang. Termasuk lingkungan sekitar kamu. Belajar juga untuk mengelola emosi dengan bijaksana. Self-acceptance, penerimaan diri. Dan ujungnya, belajar untuk bisa mencintai diri, entah itu sisi positif maupun sisi negatif diri. Well, gak kerasa ini ternyata sudah mau 9 menit. Tapi aku harap konten kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa, atau kita masih di tengah Mercury retrograde. Ini bukan waktu untuk kita rushing atau terburu-buru. Take your time, no need to rush, for real. Honor the process. Dan sama kayak tatonya Jinjinnya Astro, leadernya grup boyband K-pop grup Astro, Jinjin Park Jinu. Jinjin punya tato, salah satu tatonya Jinjin itu tulisannya play with the process. And now is the time for us to continue playing with the process. Cukup sekian video dan podcast untuk kali ini. Semoga mereka bisa bermanfaat. Bye bye. God bless. I love you guys so much.